Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Anggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 23758022. Pada video kali ini saya akan mengerjakan lab useNetConf to access an iOS XE device. Jadi pada part yang pertama kita akan build the network and verify connectivity. Part 2 use netconf session to gather information. Part 3 use NCC client to connect to netconf. Part 4 use NC client to retrieve the configuration. Part 5 use NC client to configure a device. And last, challenge modify the program used in this lab. Jadi di sini disuruh siapkan kita bisa gunakan device, kemudian VirtualBox dan CSR1KV. Nah, untuk pertama-tama di sini kita tahu IP interface brief dulu di CSR ya. Di sini saya udah lakukan dan IP-nya dapat 172.16.81.179. Kemudian di sini kita open a terminal di VS Code in device. Jadi sini kita giniin aja. Nah, di sini kita buka Visual Studio Code-nya, kemudian kita masuk ke device VM ya. Device VM-nya kita terminal lab VM aja ya. Kita ping IP yang kita dapetin tadi. Di sini kita ping C 172.16.81.179. Ya, seharusnya benar ya. Coba. Kita gunain 5 ya. Oke, 5 172.16.81.179. Oke, berhasil ya. TTL. Kemudian kita mau verifikasi dulu SSH-nya connect atau enggak. Di sini kita bagian IP ini kita ganti sama IP yang sudah kita dapetin di CSR tadi ya. Kisco 172.16.81.179. Nah, di sini saya langsung masukin password karena tadi saya sudah tes SSH-nya dulu. Jadi tadi saya sudah yesin sih di bagian ini pas awal. Jadi ini kita langsung aja masukin Kisco 123 tanda seru ya. Nah, ini sudah masuk ke sini. Jadi di sini kita bisa lihat kita verifikasi netconf di SSH seperti ini ya. So platform software and management process. Salah, kelebihan C. Nah, di sini kita pastikan NC SSHD ini running ya. Oke, dia udah running. Di sini saya masukin dulu sebentar. Izin ya.
connect SSH, kemudian yang platform kita tandain seperti ini. Oke, kemudian kita config di bagian ini, config T, kemudian netconf yang tipe exit to close the SSH session. Jadi kita langsung bisa exit aja, ini exit ya, kita keluar dari SSH. Oke, kemudian di sini kita SSH lagi, jangan lupa IP-nya untuk diganti. tujuh dua enam belas delapan satu satu tujuh sembilan. Di sini kita masukin passwordnya Cisco 123. Nah, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. JSON respon with hello. Jadi kita cek dulu, dia menampilkan respon hello di atas ya sepertinya, karena ini panjang banget. Oke, panjang banget ini ya. Jadi dia nggak tampil, maksudnya nggak kelihatan. Nah, kemudian pokoknya dia tuh nampilin kayak gini ya, hello, nggak bisa nih. Nah, kemudian kita notice yang ini. Oke, copy and paste the following. Mana? Ini ya. Hello XML mana? What? Sebentar, saya ini dulu. Oke, kita lanjut. Ini saya besarin ya, karena tadi nggak kelihatan. Jadi ini kita salin. Kita salin dulu ke Notepad, biar dia rapih. Kemudian kita paste di sini. Setelah kita pastiin dulu. Oke. Wait. Kita paste, kita exit ya. Diapain? Biar dia disconnect.
Oke, udah kita tambahin. Kemudian kita sabar ya, saya agak sedikit bingung di sini. Di sini kita ke CSR ya. Ini udah, kita ke CSR. Nah, di sini kita enable conft so netconf yang session. Coba di sini kita jalanin dulu. Coba ini kan tadi ditambahin. Dia pakai konfig nggak sih? Oh enggak dong. Sabar, salah. Oke, muncul ya session ID-nya. Berarti ini 2 kali kayaknya menjalani. Sebentar, ini saya screenshot dulu. Ini saya nambahin ini. Oke, kemudian kita lanjut send RPC message. Oke, kita sudah send netconf. Nah, sepertinya ini ditambahin di sini lagi. Dia kayak buat SSH baru. Ini biar dia keluar tuh kayak mana ya? Ini nggak keluar loh, dia masuk sessionnya di sini SSH-nya. Tapi no problem lah ya. Oke, kemudian kita jalanin lagi. Tapi dengan kita paste ini RPC ini ya. Kita gunakan perintah yang get retrieve running configuration and depends.
sini langsung paste. Kayaknya berantakan ya. Oke. Session ID. Kemudian di sini kita tambahin sini 1% tiket. RPC message. Oke, kemudian kita tambahkan yang XML ini, kita recall. Sabar. Sabar, kita masukin di sini. Oh, sorry. Aduh, salah lagi kan. Salah. Ulang lagi nih. Bagian dari hello. Enggak sih. Di sini ya. Oh, RPC udah closing ya. Terus saya mau nambahin. Coba di clear. RPC message-nya udah nggak bisa. Saya akalin dulu ya, sebentar. Oh iya, jadi memang harus bergantian dia. Jadi nggak bisa kayak ditumpuk-tumpuk. Susah jadinya. Ctrl C coba. Kita ini kita suruh nyari ini dulu nih.
kemudian oke, udah. Kemudian kita close netconf ya. So ini harusnya kosong ya, there no activation. Saya akan tanya dulu nanti, sabar untuk mematikannya. Oke, jadi itu bisa aja, nanti juga kita bisa gunain perintah ini ya untuk biar apa sih namanya, biar dia benar-benar gak ada yang aktif SSH-nya. Oke, kita lanjut aja dulu ke sini. Kita pip3 ya, kita pakai ini aja deh, terminal. NCC client. NCC client. Oke, ini NCC client 067. Oke, to connect NCC client. Oke, kita connect lagi di sini. Oke, kita mkedir. Oke, mkedir netconf. Nah, kemudian kita explore, right click new file. Oke. Netconf. Udah kebuat belum? Oke, ini kita buat file. Gimana nih buatnya? Ya, kita buat file. NCC client netconf py. Nah, ininya file. Nah, kita buat py ya, gini. Nah, di sini kita masukin kita masukin ini ya, kita benerin. Saya minta rapihin dulu ya, sebentar. Oke, bentar.
Nah, di sini ini kita tambahin, maksudnya ini kita ubah ke ini kita 172.16.179. Oke, seperti ini. Oke, kemudian is it true? Oke, kita lanjut datanya aja di reset, kemudian kita salin ini, kita paste. Sini. Coba di sini di refresh. Cedel apps, cedel devnet, cedel. Nah, masih salah ya di sini tadi. Sabar. Bener kok. Kenapa ya? Sebentar. Oke, ini saya udah coba. Sebentar ya. Oke, bisa jalan ya. Add a print function. Macon. Oke, kita pakai ini. Oke, kita tambahinnya. Ya, kita tambahin di sini. Oke, ini udah saya screenshot dulu tadi sebentar. Kemudian kita lanjut untuk menjalankan Python ininya ya. Kan udah kita tambahin, saya juga udah benerin kode programnya tadi. Nah, dia kalau jalan akan seperti ini. Sudah berhasil. Dia menampilkan URL dan HTTP. Ya. Intinya dia seperti ini ya, sudah menampilkan ini semua. Oke, kemudian if you want to skip capability stop. Skip config. Kita tambahkan di sini ya. Oke,
Oke, ini yang model. Nah, untuk yang di sini itu kita tambahin netcon replay ya, mget config-nya ditambahin, jadi seperti ini kodenya. Nah, setelah itu kita jalanin lagi Python tree-nya hingga dia dapetin XML. Kan udah notification, oke. Dia nampilin seperti ini ya. XML. Kemudian oke, ini udah ikut XML-nya, squeeze text. Oh, kayak banyak banget tapi ya. Kemudian ya formatnya seperti ini ya. Ini kita copy. Oke, kita lanjut. Notice the written XML is not format. Sebentar, saya cut dulu ya, mohon maaf banyak cutnya. Oh, jadi maksudnya ini tuh belum diformat semua. Nah, kita salin, kita ke XML pretty. Ini akan diformat sama dia. Oh, sorry. Coba ya saya salin yang ini. Atau nanti bisa aja saya salin yang pertama tadi. Nah, ini udah di ini nih, udah di apa namanya? Udah di apa rapihin gitu maksudnya. Jadi bukan bahan mentah. Kalau ini kan bahan mentah gitu. Ya, jadi gini contoh bakalan outputnya tuh. Kurang lebih ya. 1.9 ya setidaknya benar-benar mirip. Setidaknya seperti ini ya gambarannya. Oke, kemudian kita lanjut. Yes, Python pretty di XML. Apa ini maksudnya? Oh, kita disuruh import XML DOM ya. Nah, ini kan saya tadi sudah ini memperbaiki kodenya. Jadi di tadi tuh kita nambahin print XML mini DOM ya, yang bagian ini. Oke, kita tambahin. Jangan lupa di save. Ini kita save dulu. Nah, setelah itu kita jalanin ulang ya Python API-nya. Nah, dia akan muncul parameter seperti ini. Banyak ya. Nah, dia muncul XML.
Kemudian kita akan menambahin, kayaknya kita buat variabel netcon filter dia. Oke, kini kita tambahin lagi di bagian bawah ya, kayaknya bagian bawah sini. Nanti akan kita rapiin ya. Nanti kita rapihin sini kita. Oke, banyak banget. Oke, nah ini saya rapihin dulu aja. Nanti kita jalankan lagi, baru kita yang pangtik lagi dan sebagainya. Ini kita rapiin dulu karena takut bermasalah nantinya kalau nggak dirapihin. Oke, nah di sini kan saya sudah benerin nih. Kita udah nyesuaiin, jadi udah kode programnya itu udah seperti ini. Sebenarnya udah saya screenshot belum ya? Belum ya, sepertinya. Nah, ini screenshot dulu baru kita jalanin. Tadi kan yang ini pas dijalanin dia belum di screenshot ya. Nah, dia kan menampilkan ini nih, parameter seperti ini. Pas dijalanin. Nah, sekarang kita jalanin lagi untuk yang kedua ini. Nah, sini kita jalanin untuk yang kedua ini. Apa nih? Kita jalanin dulu. Yang ini ya? Ya, yang ini. Natif, nggak ada natifnya. Ini udah berarti ya. Tinggal tambahin ini. Ya, dia nampilin XML ya. Coba kita jalanin di device. Mana itu? Oke, kemudian ini ada hostname terus CSR. Mana? Kayaknya nggak ada ya. Belum diganti. Use client. Ya, kita harus lihat hostname-nya ini. Kalau filter kita gunain ini. Netcon hostname.
kita gunain ya. Nah, di sini baru kita jalanin. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Sini kita nambahin hostname. Di statusnya juga kayaknya udah oke ya. Statusnya udah oke. Kemudian kita tambahkan loopback. Kita buat config loopback. Di sini saya udah buat. Kita tambahin aja. Nah, kita tambahin loopback kayak gini ya. Ini kan udah saya benerin tadi kodenya, biar nggak memakan waktu yang lama. Kita show di CSR ya. Loh, ini hostname. Sabar, nanti saya ini. Kok jadi ini hostname ya dia? IP. Nah, ini muncul ya loopbacknya, kemudian sauran. Session. Oke ya. Nah, dia udah muncul seperti ini, hasil. Tapi nanti saya akan cari tahu kenapa dia bacanya new hostname. Gara-gara di awal tadi ya, config yang di awal tadi. Sabar, saya akalin dulu. Nah, untuk yang kali ini kita menambahkan loopback 2 ya, new loop. Dan dia akan disengajakan untuk error. Nah, jadi kita coba. Ini saya sudah buat ya. Kita coba aja dulu untuk jalanin Python-nya. Nah, dia akan menampilkan device reviews one or more comments. Ya, dia akan sengaja error dan traceback gitu jatuhnya. Ya, ini sempat nampilin tapi traceback. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kita langsung aja show IP interface brief dulu ya. Loopback 1 di CSR.
ini tadi tuh nama CSR-nya tuh keubah di bagian hostname. Jadi ini bisa diubah aja kayak mana aja. So IP oke, dia masih mempertahankan ini, masih ada loopback routernya. Nah, jadi challenge modify the program uses in the following complete program. Oke, ini saya salin dulu ya. Ini saya sudah screenshot. Nah, challenge yang ini kan sudah kita lakukan ya. Jadi kita tuh menyatukan program, maksudnya menyatukan kode-kode program yang telah kita jalankan tadi. Dan di sini kan saya tadi sudah menjalankan ya nih, kayak udah saya buat secara teratur dari atas sampai part terakhir itu udah saya gabungkan di sini. Mulai dari from NCC client, mengimport dan membuat koneksi netconf-nya ke router, kemudian ke CSR maksudnya, kemudian kita mengganti hostname, terus membuat loopback 1 ya, netconf loopback, kemudian print XML DOM mini DOM ini, dan kita juga membuat loopback baru, maksudnya akan error. Itu part terakhir yang kita jalanin. Ini bisa aja langsung kita jalanin. Tapi kan ini kan ya, ini kan udah muncul nih. Dia udah oke, tapi kan ada traceback karena di bagian loopback ini. Jadi kita sudah berhasil ya mengerjakan lab use apa tadi? Use netconf to access and use XC device. Kita udah bisa berhasil menghubungkannya ke CSR ini ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.